Akibat pandemi COVID ini, PHK-nya akan meningkat. Karena kebanyakan usaha juga nggak sanggup untuk menahan pengeluaran yang begitu besar, sementara pemasukannya tidak ada, sehingga PHK-nya juga meningkat. Selain itu, kalau misalnya nggak di PHK, biasanya jam kerjanya juga berkurang. Tadinya dia bisa bekerja selama 20 jam, maka dia mungkin dikurangi jam kerjanya, karena itu juga sesuai dengan saran kesehatan. Nah, ini Indonesia ini agak sulit ya. Saran dari Kementerian Kesehatan itu memang jam kerja itu dicoba dikurangin. Kenapa? Lembur juga dikurangin, karena kita meminta untuk setiap warga negara itu untuk menjaga kesehatannya terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan cara dia tidak bekerja berlebihan. Nah, ini juga jadi dua mata sisi yang berlawanan. Yang satu sisi kita mau cari uang dengan lemburan, dengan jam kerja. Kalau misalnya upahnya dihitung per jam kerja, berarti upahnya juga akan bergantung kalau jam kerjanya dikurangi. Nah, ini juga jadi dilema sih sebenarnya. Sehingga upahnya juga akan menurun. PHK-nya meningkat, jam kerjanya menurun, upahnya juga akan menurun. Sehingga karena PHK-nya tadi banyak, pengangguran pun akan meningkat. Kalau pengangguran meningkat, tidak ada sumber uang, maka dampak terhadap kesehatan pun akan meningkat. Dan ini nyata dialami teman-teman saya di luar, di tempat saya itu banyak yang seperti ini ya. Jadi kita dalam keadaan yang serba sulit gitu. Mau kita geber sektor kesehatannya terlebih dahulu, kebutuhan ekonominya sudah tidak bisa lagi dibendung. Nah, ini juga repot karena pemerintah tidak menyiapkan bantuan yang cukup banyak gitu ya, meskipun klaimnya bantuan sosial itu sudah disebarkan, tetapi ternyata kelihatannya masih belum merata untuk bantuan sosial tersebut, sehingga dampaknya tetap terasakan oleh masyarakat. Nah, saya mulai bicara untuk perempuan ini, selama COVID ini perempuan ini memikul beban yang lebih berat ya. Kenapa? Karena sebagai wanita yang menjadi juga ibu rumah tangga, penurunan pendapatan itu bermakna, sangat bermakna. Kalau dulu mungkin bisa ngatur-ngatur untuk beli proteinnya, dagingnya sudah bisa terbeli, telurnya bisa terbeli, ayamnya bisa terbeli. Kalau sekarang mungkin sudah mulai diatur-atur karena tadi penurunan pendapatannya. Kemudian dengan banyaknya dipekerjakan di rumah dengan WFH, dengan cara WFH pun, maka itu akan menambah beban juga buat wanita karena dia pasti mengurus rumah tangga gitu ya. Lebih banyak ngurus rumah tangganya, itu juga saya alami. Perasaan saya bekerja WFH, lebih banyak WFH, malah lebih capek daripada kalau bekerja dari kantor, karena mau nggak mau melihat rumah, kemudian anak-anak juga harus makanan tuh harus siap terus ya. Mungkin kalau bekerja di kantor sudah disiapkan, kita berangkat ada tidak ada makanan sudah kita siapkan, sudah kita cukupkan demikian. Nah, kalau sekarang karena tahu ibunya ada di rumah, si anak-anaknya juga jadi agak manja gitu ya. Begitu lihat ibunya minta ini, minta itu, ada makanan atau tidak, minta dibikinin itu. Nah, itu juga menjadi beban tambahan untuk wanita. Yang ketiga adalah beban tambahan mengawal proses pembelajaran anak. Ini juga dirasakan oleh banyak pekerja perempuan ya, mau tidak mau dia juga harus ngawal karena proses pembelajaran jarak jauh ini meminta kita untuk menjadi guru di rumah gitu. Sudah betul atau belum dikerjakan oleh anak-anak? Betul enggak hitung-hitungannya? Apakah dia sudah melakukan tugas? Karena tugasnya juga banyak ini anak-anak. Ada yang disuruh bikin voice note, ada yang disuruh bikin video, ada yang disuruh buat kerajinan, pada waktu membuat kerajinan harus difoto, berseri. Nah, itu juga membuat beban buat kita karena kita juga jadi harus mengawal si anak pada proses pembelajarannya. Nah, sehingga dilaporkan ternyata juga banyak peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga, mungkin juga karena salah satunya karena faktor ekonomi ya, sehingga emosinya atau beban pemikirannya jadi lebih berat, sehingga lebih iritatif lah, lebih mudah untuk terjadi kemarahan dan sehingga berdampak pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Itu tadi Menteri Tenaga Kerja. Nah, Menteri Keuangan juga berbicara bahwa 60% dari total 740 juta pekerja perempuan itu telah kehilangan pekerjaan. Ini di sektor informal gitu ya. Dan pekerja perempuan yang masih bekerja pun
ada yang kehilangan 50% jam kerja mereka. Ini yang juga digarisbawahi ya, 50% jam kerjanya juga dikurangi, sementara laki-laki hanya kehilangan 35% jam kerja. Jadi pekerja wanita itu double-double tugasnya. Sudahlah dia jadi katakanlah menambah nafkah, kalau bahkan mungkin ada yang jadi tulang punggung keluarga gitu, punya nafkah sendiri, dikurangin jatahnya, dikurangin jam kerjanya, sehingga mengalami penurunan pendapatan. Itu sudah menjadi beban tersendiri. Kedua, dia tetap menjadi seorang ibu yang harus juga mengelola rumah tangganya, harus bebersih, harus menyiapkan makanan, harus mengatur pendapatan, dan yang lain-lain. Ketiga, harus mengawal pembelajaran, dan yang keempat, kalau ada pun yang seperti dilaporkan oleh Menteri Tenaga Kerja tadi, mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ya, ini kalau kita gambarkan, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ditambah pandemi COVID, ini tenaga kerja ini seperti orang yang jatuh ketimpa tangga. Sudah kena Undang-Undang Cipta Kerja, sudah juga dapat pandemi COVID. Jadi belum sempat berjalan betul, sudah nyata, yang nyata betul-betul adalah akibat dampak pandemi COVID-19 ini, gitu ya. Sehingga kita lihat nih, banyak sekali yang capek. 1 tahun ini capek ya, untuk menjalani pandemi seperti ini. Bukan hanya orang-orang yang harus bekerja secara terbatas, tetapi hampir keseluruhan itu merasakan emotionally exhausted, istilahnya. Exhausted itu rasanya capek gitu, rasanya terpuguh gitu, asa gimana gitu kerja. Padahal kerjanya hanya banyak berhadapan dengan laptop seperti saya ini ya, tetapi kok rasanya capek gitu. Padahal berat badan nambah, padahal makan jadi tambah banyak. Berat badannya kalau ditimbang naiknya bisa lebih dari 3 kilo, tetapi kerasanya capek gitu ya. Nah, ini juga menjadi concern buat kita di tenaga kesehatan, karena ternyata mencapai 53,8%. Selain itu, setelah kecapean juga ini ya, yang juga cukup menarik adalah increase sadness in day-to-day life. Jadi increase sadness itu artinya murung aja gitu, rasanya tuh hidup kita tuh madesu gitu, masa depan suram gitu ya. Aduh ampun. Ini saya kutip dari rekan saya di Amsterdam, yang di sana sudah melakukan penelitian terutama untuk pajanan psikososial ini. Kemudian juga jadi more irritable, ya, kita jadi lebih cepat marah, lebih cepat tersinggung. Kalau anak nggak cepat-cepat menyelesaikan tugasnya, kita udah mulai suaranya tinggi, adek, kenapa kok nggak diselesaikan ini, kakak, kayak gini, jangan berantem, kenapa lagi repot kayak gini. Nah, itu biasanya kita jadi more irritable, sehingga kadang-kadang kita juga merasa, ini gimana sih, mau kapan sih selesainya pandemi ini ya gitu. Masa kita mau begini terus, sudah 1 tahun nggak ada kejelasan, masih sudah ada vaksin tapi masih seperti ini, sementara kebutuhan ekonomi juga tetap meningkat. Jadi generally more confused juga banyak, sehingga mulai nih timbul insomnia. Mulai susah tidur, gaduh gelisah kalau tidur, mau tidur merem, tapi kepalanya pikirannya masih melayang-layang, masih mikir ke sana ke sini, mau gimana ya, tabungannya tambah sedikit, kerjanya saya masih diteruskan atau tidaknya, sudahlah ada Undang-Undang Cipta Kerja, pandemi COVID juga seperti ini. Nah, ini juga membuat increase insomnia, increase anger, membuat kita lebih cepat marah, dan feeling of guilt-nya juga akan jauh lebih banyak, karena kita merasa seharusnya mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik, tetapi ternyata tidak. Nah, ini membuat sekali lagi pajanan psikososial nyata bagi kita. Sudah 2 nih kita, jadi sudah jatuh timpa tangga barangkali ya, sudah pajanan psikososial oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan oleh pandemi COVID ini. Nah, kita beralih dulu